Coba deh kita pikirin lagi soal puasa. Apa benar ini cuma soal menahan lapar dan haus aja? Gimana kalau kita lihat puasa sebagai, katakanlah, sebuah metode canggih untuk merancang ulang arsitektur karakter kita? Selamat datang. Kita semua pasti pernah ngalamin ini kan, udah janji sama diri sendiri mau berubah, tapi kok ya balik lagi ke kebiasaan lama. Ternyata jawabannya itu ada di dalam pemrograman otak kita sendiri. Oke, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Kita akan mulai dari lingkaran kebiasaan yang paling personal, lalu kita selamatin sains di balik otak kita, sampai akhirnya kita lihat gimana dampaknya buat membangun sebuah bangsa. Yuk kita mulai. Nah, kita mulai dari bagian pertama, lingkaran kebiasaan. Anggap aja ini adalah mode default dari perilaku kita, yang sebentar lagi bakal kita tantang. 11 bulan dalam setahun, hidup kita tuh seringnya berjalan pakai mode autopilot. Lapar, ya makan. Haus, ya minum. Marah, langsung meledak. Selalu ada pemicu, lalu langsung ada reaksi. Inilah program dasar kita. Dan di balik semua ini, ada satu konsep psikologis yang jadi mesin penggeraknya, yaitu kepuasan instan. Pada dasarnya, otak kita ini emang dirancang buat nyari yang enak-enak dan menghindarin yang nggak enak, secepat mungkin. Inilah yang ngejalanin hampir semua tindakan kita sehari-hari. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Di sini kita bakal ngeliat puasa bukan lagi sekedar nahan lapar, tapi sebagai sesuatu yang jauh lebih kuat dari itu. Sesimpel ini, puasa itu tugasnya memotong siklus insting tindakan tadi. Anggap aja ini adalah tombol jeda raksasa yang kita tekan dengan sadar setiap hari selama sebulan penuh. Nah, di jeda inilah keajaiban terjadi. Di dalam ruang kosong antara rasa lapar dan tindakan makan, disitulah lahir yang namanya pilihan sadar. Kita berhenti jadi makhluk reaktif, dan kita mulai jadi arsitek dari respons kita sendiri. Dan disinilah benih pertama dari integritas itu ditanam. Oke, di bagian ketiga, siap-siap. Kita akan jadi ahli bedah otak dadakan. Kita akan lihat gimana praktik spiritual ini sebenarnya memicu sebuah proses fisik yang sangat nyata di dalam kepala kita. Coba bayangin, di dalam kepala kita itu lagi ada perang saudara loh. Di satu sudut ada si balita emosional, namanya amigdala, yang teriak-teriak, "Aku lapar, pokoknya mau sekarang." Tapi di sudut lain ada CEO yang bijak dan tenang, korteks prefrontal kita yang bilang, "Sabar, tunggu waktunya." Nah, puasa itu ibarat nge-gym tiap hari buat ngelatih si CEO biar lebih kuat dari si balita. Dan ini bagian paling kerennya. Pertarungan internal tadi itu nggak sia-sia. Setiap kali si CEO menang, dia jadi makin kuat. Ini semua berkat fenomena luar biasa yang namanya neuroplastisitas. Otak kita itu secara fisik bisa berubah. Keren kan? Kita benar-benar bisa loh memprogram ulang hardware otak kita sendiri. Coba lihat prosesnya di sini. Di hari pertama, jalur kontrol diri itu ibarat masih jalan setapak, becek, susah dilewatin. Tapi setelah 15 hari latihan, wah jalannya udah jadi jalan kerikil, udah lebih gampang. Dan setelah 30 hari, boom, jalur itu udah jadi jalan tol beraspal yang mulus. Kontrol diri bukan lagi perjuangan, tapi udah jadi otomatis. Oke, dari dunia sains, sekarang kita geser sedikit untuk melihat dimensi moralnya. Bagian keempat, ujian integritas. Inilah momen di mana sains bertemu dengan jiwa. Kenapa puasa itu ujian integritas paling pamungkas? Karena ini adalah ibadah yang paling rahasia. Anda bisa aja kan minum diam-diam di kamar dan gak akan ada satu orang pun yang tahu. Tapi Anda memilih untuk tidak. Nah, pilihan itu lahir dari sebuah kesadaran bahwa kita selalu diawasi, sebuah konsep yang disebut murakabah. Latihan inilah yang menempa sidik atau integritas sejati dan pelan-pelan mengikis sifat munafik atau nifak. Lanjut ke bagian kelima, arsitek karakter. Setelah fondasi integritas dan pengendalian diri ini kokoh, sifat-sifat luhur lainnya akan muncul secara alami, kayak bangunan yang tumbuh di atas fondasi yang kuat. Sifat pertama yang terbangun adalah amanah atau tanggung jawab. Dan ini bukan sekedar kata loh, secara neurologis, ini adalah hasil sinkronisasi sempurna antara niat CEO di otak kita dengan tindakan nyata kita. Inilah yang bikin janji seseorang itu bisa dipegang. Ayat ini benar-benar menggarisbawahi betapa pentingnya konsep tanggung jawab. Setiap janji, setiap komitmen, itu pada akhirnya akan diminta pertanggungjawabannya. Inilah inti dari amanah. Dan puncaknya, puncak dari semua proses ini adalah akhlak. Ini bukan sekedar sopan santun yang dibuat-buat ya. Akhlak adalah karakter yang sudah terinstal begitu dalam diri kita, sampai jadi otomatis. Persis kayak memori otot seorang atlet, di mana gerakannya udah jadi refleks karena ribuan kali latihan.
Kejujuran dan tanggung jawab jadi refleks, bukan lagi pilihan. Oke, dan di bagian terakhir ini kita akan coba zoom out. Kita lihat bagaimana semua proses personal ini berdampak pada skala yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Coba kita lihat, sebagai sebuah bangsa, kita sering banget terobsesi membangun infrastruktur fisik, jalan tol, jembatan, gedung-gedung tinggi. Tapi kita sering lupa sama infrastruktur yang justru paling penting, infrastruktur karakter manusianya. Dan poin krusialnya ada di sini. Sejarah sudah membuktikan berulang kali, peradaban-peradaban besar itu runtuh, bukan karena mereka kekurangan sumber daya alam, tapi karena krisis integritas, karena karakter masyarakatnya yang sudah keropos. Jadi, ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Gimana kalau kita coba ubah cara pandang kita? Gimana kalau kita melihat momen-momen disiplin diri, seperti puasa, bukan sebagai sebuah beban yang berat, tapi justru sebagai kesempatan emas untuk melakukan upgrade pada sistem operasi internal kita sendiri? Karena pada akhirnya, semua ini bermuara pada satu kebenaran yang sangat indah. Warisan terhebat yang bisa kita tinggalkan, itu bukanlah apa yang kita miliki, tapi siapa diri kita. Mahkota sejati seorang manusia adalah keindahan karakternya.